Lama ya. Mada Ustaz? Aina ya darsu. Hada Ustaz. Aywa, syukran. Nastamir. Aina wasalna. Iya. Idan anta fahimta anuqsan min Fahim tuh Ustaz. min Fahim. haitsul gharad. Ya sudah, Nah, nanti dilengkapi ya. Ya, nanti direvisi berarti. Gimana? Direvisi. Lah, Anda mau merevisi enggak atau saya menilai berdasarkan ini? Nah, Ustaz. Ya direvisi aja. Monggo, saya beri kebebasan Anda, tapi cepat. Artinya usahakan setelah ini nanti kemudian direvisi. Ini belum selesai nih. Ayo lanjut ke tujuan tadi belum selesai. Oke, tujuannya setelah mengikuti pembelajaran melalui ceramah, Masya Allah. Ini dengan model pembelajaran kayak gini, jenengan menggunakan pendekatan apa sih? Pendekatan dalam pembelajaran bahasa? Saintifik, Ustaz. Saintifik kok ceramah? Kalau dalam pembelajaran bahasa, pendekatan apa yang digunakan? Ada berapa pendekatan yang Anda kenal? Pendekatan mubasyarah secara langsung. Itu thariqah itu, bukan pendekatan. Al-madkhal fi ta'limil lughah al-arabiyyah fi ayatin lughatin kanat hunaka al-madkhal al-ittisali wal madkhal at-takamuli wal madkhal al-wadhifi wal madkhal al-mahari wa ila ghairihi. Walima lam tastahdim hadhil madkhalat. Kok nggak digunakan? Nah, baru saintifik itu kan untuk ayati madaten kanat. Saintifik itu kan memang untuk seluruh. Seluruh, tidak hanya bahasa. Tidak hanya pembelajaran bahasa. Termasuk pembelajaran bahasa harus menggunakan itu. Sehingga saintifik plus pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Nah, itu apa yang Anda pilih? Kalau pendekatan takamuli misalnya, berarti itu kan pendekatan komprehensif dalam pembelajaran. Atau kalau dulu ada all-in-one system ya. Masih ingat all-in-one system? Ya, saya ingat kok elektrik gabungan itu ya, saya ingat. Ya, elektrik itu kan berarti banyak menggunakan metode sesuai dengan yang dipilih, gitu kan? Sesuai dengan tujuannya, begitu kan ya? Sesuai dengan indikatornya tadi, begitu. Nah, indikatornya kan tadi macam-macam gitu. Mosok prosesnya cuma ceramah tok. Nggak saintifik banget. Nah. Iya, Ustaz. Sorry. Kok sayang kamu memilih kayak begini. Copy paste. Iya. Oke, nanti siap memperbaiki? Iya, Ustaz. Besok kalau PPL juga jangan kayak gini, nanti nggak lulus. Ini jelas C1 kok yo diikuti. C1. Udah tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu diulangi lagi. Lanjut. Kita lihat. Nah, materi. Oke, materi. Pertanyaan saya, materi yang Anda sajikan ini sudah menjadikan peserta didik berpikir secara kritis, reflektif, kreatif, dan hot belum materinya? Belum, Ustaz. Ini masih memahami ini. Belum. Ya, kalau belum diganti. Nggak ada komen. Saya sebagai penguji nggak akan komentar apa-apa. Nah, kalau sudah tahu, tinggal nanti mau perbaikan enggak. Kalau enggak, ya saya menilai apa adanya. Gitu kan ya. Ya kalau masih pengenalan. Biasanya kelas 7 masih pengenalan. Loh, sejak dulu pengenalan terus sampai akhir selesai dari madrasah aliyah juga tetap pengenalan. Gurunya beranggap demikian. Dari SD. Masih dari SD. Ya enggak, Mas, ya, SD pengenalan, MTS pengenalan, nanti SMA juga pengenalan terus sampai perguruan tinggi. Yang di perguruan tinggi bingung, ini katanya dari madrasah, SMI, MTS, MA kok juga ono undaane dari nol lagi. Karena apa? Ternyata gurunya selalu menganggap ini pengenalan.
Pak Royan lucu deh kamu. Ya ya sesuai di lapangan begitu, Ustaz. Bukan, ya karena mindsetnya guru begitu dan itu nyaman dengan itu. Ini wes cukup gitu. Coba kalau Anda tadi ini ya, dengan materi ini. Kalau Anda pendekatnya jelas, oh ini menggunakan pendekatan takamuli, berarti nggak mungkin kita mengajarkan kosakata secara terpisah kayak gini, nggak mungkin. Ada konteksnya dalam sebuah narasi yang indah, begitu loh. Dan ketika itu terjadi, maka peserta didik akan memiliki daya kritis yang tinggi dan dia akan berusaha untuk bisa meniru, menulis, mengembangkan, berkata seperti itu, gitu loh. Iya enggak? Iya. Ustaz. Ya, berarti harus banyak istighfar iki. Dosa iki guru. Dari maka kurikulum sudah begini, Ustaz. Ya Allah kok kurikulumnya? Kurikulum jangan dimarahin, jangan disalahkan gurunya itu. Iya, Ustaz. Ya, baik, sudah ganti. Mau jadi profesional kok mau begitu terus, nggak boleh. Udah, Masya Allah, begini semua. Ya Robbi, ya Robbi. Materinya begitu-gitu aja. Cuma dikasih warna-warni, nggak ada bedanya itu. Baik, yuk sekarang pendekatan model dan metode. We want to see that. Oke, betul. Oke, ceramah. Ini sebetulnya mana jangan di kegiatan. Pertanyaan saya. Ya, Ustaz. Saintifik pendekatannya ini harus ditambah dengan pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Ya. Saintifik dan misalnya pendekatan komunikatif. Komunikatif berarti saya. Ada kan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa? Ya enggak? Ya, ada. Ada kan pendekatan komprehensif dan seterusnya. Oke, sehingga metodenya ini setelah pendekatan modelnya dulu. Posisinya modelnya dulu. Yakin problem based learning. Apa makna problem based learning itu? Ya, memberi masalah dulu kepada siswa terus kita uraikan bersama-sama. Itu dia. Benarkah? Iya, betul. Kalau gini baca dong. Project ini project ini. Bukan, beda dengan project based learning sama problem based learning jelas jauh berbeda. Ya, berbeda, Ustaz. Kalau problem kan beda. Tadi masalahnya apa? Tidak ada. Tidak ada di chat. Ketawa saya. Sebetulnya ini bisa menarik ketika Anda memahami bahwa problem based learning itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Ini kan tadi terkait dengan temanya tadi apa temanya? Halo? Adawatul madrasiyah. Ya, al-adawat al-madrasiyah. Karena pembelajaran bahasa asing, coba deh anak diminta untuk menyebutkan. Tidak hanya menyebutkan, bisakah membuat diskusi, sebuah narasi diskusi. Nanti itu menjadi project. Yang pas saya kira bukan problem based learning, tapi project based learning. Proyeknya apa? Membuat naskah percakapan terkait dengan al-adawat al-madrasiyah. Jangan dibatasi mau pakai apa, mereka suruh mengembangkan. Yang nggak tahu bertanya. Jadi nanti metode diskusinya dengan tanya jawab dan diskusi kelompok. Seru itu. Meskipun anak SD loh. SD enggak ada Bu, bahasa Arabnya. Maksud saya, ini kan ini MTS. Anak aja di MTS. MTS. Baik, sudah ya. Kayaknya sudah ada gambaran ya. Ya, sudah. Nah, jadi gurunya jadi semangat gini. Oke. Baik. Lanjut ke penilaian. Penilaian. Ya, Ustaz. Sebelum teknik penilaian, sebutkan aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai, Ustaz. Aspek yang dinilai meliputi apa saja? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Sikap dinilai dengan menggunakan teknik
Penilaian apa? Pakai ini tabel seperti itu. Kok tabel, teknik penilaian kok jawabnya tabel gitu piye? Teknik penilaian ya non tes. Oh ya non tes maksudnya lali. Ya, ya. Maksudnya ya tidak dites. Ini nanti instrumen. Jadi instrumennya non tes tadi adalah berupa penilaian diri. Ya. Berarti lembaga penilaian diri. Kan misalnya kok. Ya, atau dengan observasi. Observasi yang jelas butuh pengamatan kalau observasi. Ya. Kalau ini biasanya bekerja sama dengan BK, Ustaz, di sini. Gimana? Bekerja sama dengan BK kalau di sini. Dengan siapa? BK, bimbingan konseling. Halo, bekerja sama dengan siapa, Mas Royan? BK, bimbingan konseling. Nah, kalau itu berarti kan penilaian teman sejawat atau penilaian orang lain. Halo. Oh gitu, nggak bisa berarti. Jangan salah memilih instrumen. Gitu ya. Ya. Baik. Lanjut ke penilaian sikap, penilaian pengetahuan. Mana? Penilaian pengetahuan. Ini Ustaz. Penilaian pengetahuan. Dengan apa? Dengan tes? Tes, Ustaz. Ya. Tes. Kok tiba-tiba muncul istilah titik-titik di bawah ini dengan makna yang sesuai? Memangnya tadi diminta untuk mampu mengisi kata rumpang. Oke, nanti sesuaikan dengan indikator yang dibuat. Karena indikatornya tadi kan mau dirubah. Rubah semua ini. Yang jelas penilaian itu ya harus mencakup semua aspek ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Terus ada tekniknya, ada kisi-kisi soalnya, yang kisi-kisi soal tersebut berbasis HOTS. Mana kisi-kisi soalnya? Kisi-kisi soalnya? Ya, kisi-kisi soalnya. Di sini nggak ada, Ustaz. Di sini tidak ada. Nggak ada kan berarti nggak lengkap kan? Ini padahal nilainya cuma antara 1 sampai 20,5. Oke, Mas Royan. Baik, makasih Mas Royan. Untuk ini saya kira cukup. Sekarang baca Qurannya enggak, Ustaz? Sebentar Pak, udah. Kan saya nanti baca Al-Qur'annya nanti masih ada 2 tahap kamu belum selesai. Ya, Ustaz. Sekarang cuplikan praktek pembelajaran. Ini Anda stop share. Stop share. Oke, sekarang Bapak Royan, praktek pembelajaran bahasa Arab itu harus menunjukkan satu, memiliki kreativitas yang menarik dalam perhatian dan motivasi siswa. Harus ada inovasi dalam penggunaan model, pendekatan, dan metode. Harus menerapkan pembelajaran yang mendidik, yang menerapkan problem-based learning, dan technological, pedagogical content knowledge. Kemudian menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran, kemudian harus ada menampilkan aspek inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar, harus menunjukkan kemampuan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran, harus menunjukkan keterampilan, terampil dalam menggunakan media pembelajaran, kemudian mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry-based activities, kemudian mampu mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, dan yang terakhir kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan. Itu. Ya. Wes, monggo. Saya kan cuma nilai. Iya, Ustaz. Iya. Share screen. Untung tak kasih.
Silakan. Supaya saya kerjanya nggak 2 kali biar langsung bagus gitu loh. Oke, silakan. Maksimal 7 menit. Video praktek kemarin tuh, Ustaz. Kok video jenengan ngajar gitu loh, saya ingin praktek. Oh, gitu. Ya, saya nggak butuh video. Kalau video kemarin yakin belum semacam itu. Saya grogi saya. Iya, maaf ini direkod loh. Nanti dilihat siapapun. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari adawatul madrasiyah, yaitu peralatan-peralatan sekolah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terdahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, supaya kita hari ini bersemangat mempelajari bahasa Arab, marilah kita bernyanyi bersama-sama agar kita semua riang gembira dan semangat mempelajari bahasa Arab. Kita nyanyi bersama-sama ya dengan judul Huna Nafroh. Ya, mari 1, 2, 3. Huna Nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. La 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 la. Syukran jazilan. Saya absen dulu hari ini, yang tidak hadir siapa? Ahmad Zaki Zalul Akila, Ahmad Bintang Pamungkas, Ahmad David Azhar, Ahmad Galih Ihsanul Huda, Amin Afifiza, Ana Septiani Aulia. Syukron. Perhatikan gambar yang sudah saya tempel di papan tulis itu. Ada tulisan mubtada, ada tulisan khobar. Itu sesuai di modul kalian halaman 15. Perhatikan apa yang sudah saya tempel di papan tulis. Coba Amin, apa yang dimaksud dengan mubtada? Aris, apa yang dimaksud dengan mubtada? Indah Ayu, khobar apa artinya? Maya Kumala, apa khobar artinya? Ya, betul sekali. Apa yang kalian sebutkan semua adalah betul, bahwa mubtada adalah kata benda atau isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimat. Kalau khobar adalah kalimat yang jatuh setelah mubtada dan menyempurnakan arti mubtada. Betul sekali. Coba dilihat lagi bawahnya, gambar mubtada itu ada apa? Tulisan ya. Fatimatu Tolibatun. Coba Elok Mustika. Fatimatu Tolibatun. Mana mubtadanya? Fatimah, ya betul. Mana khobarnya? Tolibatun, betul. Anggun Fitria. Di bawahnya itu ada gambar lagi. Ahmadu Tilmidun. Anggun, mana mubtadanya? Ahmad. Mana khobarnya? Tilmidun, ya betul. Coba saya tanya Furqon. Mengapa Fatimah dijadikan mubtada? Mengapa
Tholibatun dijadikan khobar? Ya, betul. Karena Fatimatu itu kata benda dibaca rofa di awal kalimat. Tholibatun itu adalah khobar karena kata yang jatuh setelah mubtada dan menyempurnakan arti dari mubtada. Ya, betul. Demikian materi hari ini. Ada yang ditanyakan dari gambar yang saya tempel di papan tulis itu? Ada yang tanya? Kalau tidak ada tanya, berarti kalian sudah paham semuanya. Kalian baca lagi halaman 15. Nanti kalau tidak bisa belum paham, bisa ditanyakan lagi ya. Kalau begitu, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada syai'un akhar. Anda ngajarnya tadi pakai RPP enggak? Ini tadi saya praktekkan, saya ngajar di kelas, Ustadz. Salah kamu. Berarti kan Anda ngajar tanpa persiapan. Harusnya kan RPP tadi yang Anda kumpulkan, kita revisi itu tadi. Kita kasih masukan-masukan banyak tadi. Terus Anda praktekkan berdasarkan sudah masukan tadi. Dan yang kamu lakukan tadi nggak ada inovasinya sama sekali. Hanya dengan nyanyi, begitu aja ya. Nyanyinya pun juga tidak ada kaitannya dengan materi. Oh, nyemangat, Ustadz. Enggak lah. Iya. Jadinya masukan saya, kalau mau punya semangat ya oke begitu, tapi kaitkan dulu dong. Apa Anda nggak persepsinya juga nggak kena gitu. Persepsinya. Kemarin kita belajar apa dan kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Tunjukkan orang-orang yang sukses belajar bahasa Arab penuh semangat dan seterusnya. Tentu diawali dengan gurunya ya, sang guru yang penuh semangat dalam belajar bahasa Arab. Ngomongnya pun di kelas juga pakai bahasa Arab. Kenapa full dengan bahasa Indonesia? Kenapa harus dipisahkan antara seolah-olah bahasa Arab memang bahasa asing, guru pun juga tidak mampu mengajarkannya gitu. Kan jadinya tidak bagus. Apalagi masuk kelas tanpa persiapan, kacau lagi. Ini jangan sampai terjadi. Kan tadi saya sudah bilang, tunjukkan kemampuan Anda harus begini, begini, begini. Jadi selama Anda PPG ini kemarin itu ya, itu gunakan teorinya gitu loh. Saya sekarang tinggal menilai gitu. Aku malah bilang, ini biasa seperti yang saya lakukan di kelas. Ini namanya nggak ada perubahan. Oke, baik cukup. Iya. Ambil Al-Quran dulu biar meredam suasana. Wudu dulu, Ustaz. Gimana? Wudu dulu ya? Ya apa ya? Nggak apa-apa, nggak wudu. Kalau nggak wudu itu pahalanya masih ada 10. Belum wudu. Ya, jadi boleh. Ambil dulu ya. Ya, sudah, Ustaz. Iftah surata Shad.
Surat Shad. Ya, sudah Ustaz. Ya. Al-ayah yani sitah. Sitah ila tis'ah. Sitah ila tis'ah. Naam Ustaz. Dibaca lagi. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq a'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri falamma yazuqul azab am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Kelas. Itu al-adab atau adab sih? Mada azab. Coba diulangi lagi bacaannya pada ayat terakhir. Ayat 9. Ayat 8. Ayat 8. A'unzila. Ya. A'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yazuqu azab. Itu gak ada alif lamnya atau adabnya, jangan ditambahin. Oh ya, gak ada kan. Tadi kan Mas Royan bacanya yazuqul azab, itu kan? Lupa Ustaz, ya tadi lupa. Barusan. Tapi kemudian yang terakhir ini tadi 2 kali, 3 kali mengulanginya sekali. Ya, yang pertama tadi yaduqul adab, kemudian berikutnya yaduqul adab, kemudian Mas Royan pindah menjadi yaduqu adab. Ini gitu. Membaca tidak menghafal. Ya. Yes. Nah, baik, sekarang menulis. Dikte apa? Dikte. Iya, didikte. Saya ambil pulpen dulu. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Kelas. Halis ta'ata. Ada? Halis ta'ata. Udah siap? Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, berikutnya pindah ke surat lain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Sudah sampai situ. Sadaqallahul azim.
akhrajat. Saya enggak hafal Ustaz. Ayat 3 gimana? Idza zulzilatil ardi. Masya Allah. Masa Ida Zuziati nggak hafal kamu? Coba kamu baca sekarang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha Terus. wa qalal insanu ma laha Terus. yauma idzin tuhadditsu akhbaruha Bagus. bi anna rabbaka awhalaha Terus. yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Oke, sampai situ bingung. Grogi. Wa qalatil ardu Makolatil ardu. Sudah dikumpulkan. Baik, cukup. Terima kasih. Harus lanjut. Dikumpulkannya gimana ini? Di foto apa? Ayo. Biasanya kepiye ngono ya dipoto lah. Difoto terus dikirim ke saya. Oh, begitu. Ya. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Syukran Lanjut jazilan ke Ustaz. Syukran. Ya. Stop record dulu. Stop recording.